Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan murwasira annahu ing temesune kelakuan iku istahabu dan sunataken sahibil ghibati kedue wong kang den rasani, wong kang duweni rasan-rasan iku wong kang den rasani. Apa ayubri aku yen to nglebaraken to bebasaken sapa sahib ing mughtab ing wong kang rasani minasang ing ghibah. Jikalau kamu dirasain orang, disalahin orang, sebaiknya kita memberi maaf, beri maaf. Yaitu wa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau di Mekah diusir oleh orang-orang kafir, diperangi oleh orang-orang Quraisy Mekah yang notabene semuanya masih keluarga. Setelahnya orang Islam kuat dan mampu untuk menaklukkan Mekah. Beliau datang ke Mekah untuk Fathu Mekah, untuk membuka Mekah. Dengan banyaknya sahabat yang dengan banyaknya sahabat atau tentara Rasul yang juga banyak yang membuat orang-orang kafir ketakutan, orang-orang Quraisy Mekah ketakutan. Wah, sampai sahabat banyak mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Tapi Rasulullah malah justru mengatakan hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Begitu orang-orang Quraisy, orang kafir Mekah telah ditangkap oleh Rasulullah, dikumpulkan di Masjidil Haram. Rasulullah sholat 2 rakaat, tawaf, kemudian pidato. Mata dzununa, apa yang kau duga kepada kami untuk melakukan sesuatu terhadap kamu? Maka mereka mengatakan anta akhi, anta akhun abna, anta ibnu am. Kau adalah saudaraku, kau adalah anaknya pamanku. Kalau sudah salah, sudah kalah semacam itu. Di mana sahabat menginginkan mereka itu dibunuh. Tapi Rasulullah malah mengatakan, aku lulakum kama yaqulu Yusuf li ikhwati la tasribal yauma yaghfirullahu lakum. Saya akan mengatakan kepada kamu seperti halnya yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang mengusir kepada Rasulullah, kepada Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur. Tapi begitu keluarganya datang, tidak ada dendam. La tasribal yauma. Sekarang sudah tidak ada dendam, tidak ada ungkit-ungkit lagi. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah Ta'ala memberi ampun kepada kamu. Itu sikap Nabi Muhammad. Padahal waktu itu Islam sudah kuat, Islam sudah jaya, mampu menaklukkan. Maka kita pun demikian, kalau disalahi orang, yang bagus adalah mengampuni. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa manitada alaikum fa'tadu alai bimisli ma'tada alaikum wa in tuslihu wa tattaqu wa huwa khairul lakum. Memang kalau ada orang bersalah kepada kamu, misalnya kamu diguncing, boleh mengguncing sebagaimana dia mengguncing kepada kamu. Tapi kalau memang kamu mengampuni kepada mereka, itulah lebih baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha wa man afa fa aslaha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang berbuat jelek bisa dibalas jelek sebagaimana
kejelekan dia perlakukan kepada kita. Tapi barang siapa waman afah, mengampuni, wa aslahalan, damai, fa ajru 'ala Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau Anda dirasain orang, disalahin orang, kok mau mengampuni, kamu tidak menuntut kepada mereka di akhirat, tidak bisa nuntut, tapi Allah akan memberi pahala kepada kamu. Tapi tidak kewajiban untuk mengampuni. Andai kata kau tidak mengampuni, maka tidak mendapatkan janji pahala dari Allah, cuman kau akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Kebaikan mereka di akhirat akan diambil kepada sebagaimana kesalahan mereka diberikan kepada kamu. Itu namanya dendam. Sehingga orang yang tukang ngerasani, tukang gunjing itu akan menjadi muflis, orang bangkrut. Rasulullah bertanya, atadrun manil muflis? Atadrun, apakah kamu tahu manil muflis? Siapa orang muflis? Ma'adri berarti latadrun. Siapa muflis? Sahabat jawab, al-muflis bina man la mata lahu wa la dirhamah. Orang yang tidak punya uang itu namanya orang bangkrut. Rasulullah mengatakan al-muflis min ummati man ya'ti bi sholatin wa zakatin wa sedaqatin wa ya'ti qad satama hadza wa qazafa hadza wa kalama la hadza wa daraba hadza fa yu'khadhu min hasanatihi fa yu'ta ila hadza wa ila hadza fa in faniyat kalam yufi fatukhadhu hasanatu fatukhadhu sayyi'atu hadza syidata wa kumila alaihi fatumila ila fa yuqa ila nar. Orang muflis, orang bangkrut dari umat kita, dari umatku adalah orang-orang yang di akhirat membawa pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya sedekah, tapi telah menuduh zina kepada orang lain, telah menggunjing kepada orang lain, memukul pada orang lain, dan membunuh atau membunuh kepada orang lain, memukul kepada orang lain, bunuh kepada orang lain. Maka kebaikannya orang yang itu, orang tersebut diberikan kepada orang-orang yang disalahi oleh mereka. Kalau ternyata tidak cukup, kesalahannya masih ada, maka kesalahan dosa-dosa orang yang telah diguncing, orang-orang yang disalahi diberikan kepada mereka, akhirnya dijatuhkan pada neraka. Loh. Memang tidak wajib. Itu nanti tinggal pilih, kamu melakukan, kamu memaafkan, maka Allah akan memberi pahala dan mencatat engkau sebagai muhsinin. Tapi kamu tidak melaksanakan, kalau tidak mengampuni, Allah tidak memberi pahala, cuman hanya dapat pas-pasan sesuai dengan kejelekan mereka kepada kamu. Tapi kalaunya pahalanya Allah enggak terhitung. Nah, ini dikatakan wala yajib lan ora wajib paling ngatas sahibul ghibah apa zalika mengkuno aybriah. Artinya tidak wajib untuk mengampuni. Kenapa? Li'annau krata mensuni tabriah. Ibro iku tabarruun gawe gratisan. Gawe karena Allah itu maksudnya gawe gratis. Tabarruun wa tatawuun gawe karena Allah, jangan dikatakan kalau tidak karena Allah bagaimana. Enek wong memahami. Ini majalah Al-Wa'i, majalah Hizbut Tahrir, yang mengatakan tidak boleh menerima sumbangan dari orang kafir. Alasannya apa gak boleh menerima? Karena orang itu sedekah itu harus dari ahli tabarruk syaratnya, sedangkan orang kafir tidak ahli tabarruk. Ini yo kesasar nih. Jadi ahli tabarruk itu artinya
boleh melakukan penasarupan harta tanpa harus kembali ke maslahatan di dunia kepada dia. Ngono lho. Wa isqatun lan guguraken hak. Wa isqatul haqqin lan guguraken hak. Fakana ila khairatihi. Fakana mengkono apa sih tabarruk wa isqat iku ila khairati maring kabagusane wong sahib. Memang tidak kewajiban. Itu haknya mereka. Cuman walakin istahabu tapi dan sunataken lau kedue sahib istighbaban kelawan sunat muta'ak kidan kang dadi kukuh opal ibra'u bebasaken, tapi sangat disunatkan untuk membebaskan al-yukhalliso krana nyelametaken sapa si sahib akhahu ing dulure sahib al-muslima min wabali hadil maksiati saking panca boyone. Panca boyo itu bahayanya itu ya siksaannya lek isine kan ya. Apa bahayanya itu ya negatifnya ngono ya. Iki ngerak maksiat waya buza lan supaya mendapatkan sapa si sahib bi azimi sawabilai kelawan ganjaran sangka Gusti Allah kang agung fil afi ing dalem ngapura wa mahabbatilai lan oleh cintane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berbuat baik akan dicintai karena Gusti Allah, mendapatkan rasa cinta Gusti Allah itu luar biasa, nggak bisa dihitung dengan apa saja. Kepingin dicintai anak Pak Mudin Indonesia angel harus berjuang mati-matian harus mengorbankan dengan beberapa pengorbanan. Kadang dicaci maki siapapun harus kebal ya. Dia mendapatkan kasih sayang Allah cukup dengan mengampuni. Qala ta'ala wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kazimina lan pira-pira wong kang ngempet al ghaidha ing srengen. Ngempet srengen niku menahan amarah. Wal afina lan pira-pira wong kang ngampuni itu memberi maaf, membebaskan anin nasi saking salai menungso. Wallahu yuhibbul muhsinin. Iki lho mahal syahid. Wong sing gelem afina alinas berbuat baik, wong sing berbuat baik wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbul muhsinin. Demen sapa Allah al-muhsin ing pira-pira kang bagus. Wa tariquhu utawi carane ibra fi tatyibi nafsihi ing dalem ngelegakaken nafsune sahib. Bagaimana sahib itu bisa ngelegakno atine untuk ibra bil afi kelan ngapura iku ayu zakira yen to ngelingaken sapa sahib nafsu ing nafsune sahib. Di cara kita untuk mengibrokkan biar mendapatkan kebaikan, omongono nafsumu, katakan pada nafsumu, nafsu anna hadzal amra qad waqa. Anna hadzal amra temen iki kasus dirasani. Teman suniki kasus ngerasani iku qad waqa, sudah betul-betul betul-betul terjadi. Ngerasani niku terjadi. Kenapa kamu gak memaafkan? Kamu cabut gak bisa itu. Sudah terjadi.
Wala sabila lan ora ana dalan iku maujud ila rafi maling ngilangaken hadzal amru. Kamu hilangkan enggak bisa, wong sudah terjadi, wong sudah dirasani. Kau hilangkan enggak bisa. Apa kamu setipu juga bisa. Kamu setip enggak bisa. Pala yang bagi mengko rasa yuk jopo anu fawitayen to ngepotaken ingsun sawaba ing ganjarani zalikal ayadzal amr. Hal itu sudah terjadi. Kita menghilangkan tidak bisa. Seharusnya jangan sampai kita kelewatan untuk mendapatkan pahala karenanya. Anfawita sawabahu wa khalasu akhi lan ing bersih dulur ingsun al muslim, dan supaya mereka betul bersih, selamat dari musibah yang disebabkan maksiat. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman nan demeyekti walaman nan demeyekti kedue alayan nam demeyekti wong demeyekti utawi wong sabara kang sabar sapa man wa ghafara lan ngapura sapa man. Inna zalika musliman sabar wa ghafar awalaman sabar wa ghafar inna zalika lamin azmil umur. Inna zalika temenusune sabar wa ghafar iku lamin azmil umur, yaktine saking sejo-sejone pira-pira perkara. Pokoke perkara ya itu orang itu mengampuni, sabar. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar. Khudh ngalapi sira Muhammad al afwa ngapura al ayah. Wal ayatu ta propro ayat binahwi maklan pada perkara zakarna kang nuturaken ingsun ing muka suratun akih banget. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis as-sahih. Anna Rasulullah ing temen utawi temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku fi aunil abdi tetep ing dalam pertolongane kawula. Maka ing dalam selagine ana sapa abdi ku fi auni akhihi ing dalam pertolongane dulure abdun. Jadi Allah Ta'ala akan selalu mengampuni, akan selalu menolong kepada seseorang yang mau menolong kepada lain orang. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Syafi'i radhiyallahu Imam Syafi'i dawuh manistur dia falam yardo fawa syaitanun. Manutai sapane wong kustur dia lamun den jalui sepuro sapa man den jalui ridho sapa man, seseorang yang dimintai ridho kok falam yardo mongko ora ngridoni sapa man fawa maka iman iku setan. Setan dah sirang jirene ya. Setan menungso, setan yang menungso. Karena setan itu ada dua, ada setan yang tidak nampak, ada setan yang nampak. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal jinni. Nah ini ana sayatinul insi lan ana sayatinul jin yang tidak nampak. Kilali waqat ansadalan teman-teman nembang tembang kenongo, tembang kenangan. Sapa al-mutaqaddimun ulama kang dingin kabeh. Kila liqad asa ilaika fulanun wa muqamul fata ala dzulli arun. Qultu qad ja'ana wa ahtasa udra diatul dan biindanal iktidaru. Diatul ya diatul dan biindanal iktidar. Kila dari sampakan ling duwe ingsun kot asa teman-teman gaya Allah ilaika maring sira sapa fulanun. Panjenengan telah diperlakukan jelek, dirasani diranu kali fulan.
Wa muqamul fata ala dzulli arun. Wa muqamul fata utawi derajate cah enom ala dzulli ngatasé asor iku arun cacat. Dhek niku wong asar, wong cacat, wong iku arun ala dzulli. Makomnya itu cacat karena melakukan kejelekan asor. Kultu tak jawab, qad ja'ana wa akhdasa udron. Qad ja'ana teman-teman wis teka sapa fata ing ingsun wa akhdasalan mujudaken sapa sifata udron ing udur. Wong-wonge wis teka nang aku wis njaluk sepura kok. Diatu dzambi utawi diate dosa indana dalam sadhe ingsun iku alitidhar nrimo pangapura. Ngono ae. Nek ana sampean dirasani karo kahala wong wis nang kono aku kok. Wis njaluk sepura wae. Ngono ae wis ne. Fa ladzi mangko te perkara takarna kan uturaken ing seneng ladzi minal khasinyatani. Spirit ala libro ing atase ngrasake bebasaken anil ghibati sang ngrasani kuwas sawab. Apa yang saya jelaskan bahwa tentang spirit untuk memberi kelonggaran agar mengampuni kepada orang yang menggunjing, ini adalah perbuatan yang benar. Wa amamah ana puntai perkara jakang teka paman Said bin Musayyab annahu qala la uhallilu man zalamani. La ukhalilu orang ngalalaken ingsun man ing wong zalamani kang nganiaya sapa man ingsun. Saya tidak menghalalkan orang yang menzalimi saya. Wa Ibnu Sirin lam uharrimha alaihi fa ukhallilaha lahu. Lam uharrimha orang ngalalaken ingsun ing ghibah ale ngatasi wong. Fa ukhallilaha mongko ngalalaken ingsun ing ghibah lagu maring wong. Saya tidak pernah melarang, tidak menghalang-halangi dia ngrasani Indonesia, dan saya tidak menghalalkannya. Ya Allah Ta'ala harramal ghibah, karena Allah Ta'ala haramah. Saya tidak menghalalkan ghibah kepada siapapun, kepada dia lalu maring wong. Kenapa? Dan Gusti Allah ngaramno ghibah kok saya akan menghalalkan. Li Allah Ta'ala haramaken sapa Allah ghibah ing ngatasi wong. Wa ma kuntulan ora ana sapa ingsun iku la ukhallilu. Yektine ngalalaken ingsun maing perkara haram mau kang haramaken ing sapa Allah abaten dalam selawas-selawas. Saya tidak mengharamkan dia ghibah kepada baginya, tapi saya tidak menghalalkan ghibah untuknya. Bagaimana saya bisa menghalalkan ghibah sementara Allah Ta'ala mengharamkan ghibah untuknya? Saya tidak akan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah selamanya. Apa yang datang dari Said bin Musayyab iku fawa mengkau utawi maja'a iku dhaifun au ghalatun keliru. Falian apa inal mubri'ah iku keliru. Fa inal mubri'ah maka temen stune wong kang bebasaken iku la yuhallilu. Orang ngalalaken sapa mubri' muharraman, bukan berarti yang membebaskan itu menghalalkan barang haram. Tidak. Saya tidak mengatakan kalau orang mengerasani itu halal, tapi kalau ngerasani kepada saya ampuni, itu enggak menghalalkan. Mana lho? Wa innama yuskitu angin bestine guguraken sapa mubrik hakon sabata kang tetep apa hak laku kedue mubrik, karena orang yang membebaskan itu adalah hanya menggugurkan hak, bukan menghalalkan barang haram. Nanti kalau ada orang mencuri barangmu, saya tidak akan menghalalkan. Ya itu terus karena menghalalkan barang haram, bukan. Wa kota zaharat lan teman-teman dadi pertela ponu susul kita pesunah alastikfa filafi ngatasing den sunataken ing ngapura baik Quran dan hadis banyak yang memberi spirit kita untuk mengampuni.
wa isqatil hukukilan guguraken pira-pira hak al mutasati kang den tertentuaken apa sih hukuk bil muskiti lan mengkang guguraken au yuhmala utawa den tafsiri den belokaken den maknani apa kalam Ibnu Sirin ala ani ngatasi temen ingsun iku la ubihu ora ngalalaken ingsun ghibati ing rasani ing wong kang rasani ingsun abadan. Saya tidak akan pernah memperbolehkan menggunjing saya selamanya. Wa zautawi kidawah la anila ubihu iku sahihun. Fa inal insana maka temen sune menungso iku lau kala mengucap sapa insan abaktu ardi liman ighdabani. Lam yasir mubahan. Jadi kalau ada orang mengatakan abaktu irdi, abaktu bebasakan ingsun irdi ing harga diri ingsun, ing keprawiran ingsun. Ora keperawanan, keprawiran. Prawiran itu harga diri. Kalau orang sini, orang sekarang memberi makna nama baik, nama baik. Saya tidak akan pernah membiarkan, menghalalkan nama baikku kepada orang yang liman ketiwang kita bani kang rasani sapa maning ingsun. Fa inal insana lau qala lam yasir maka ora dadi apa sih irdun iku mubahan. Arti orang yang mengatakan harga diri saya bebaskan kepada siapapun itu tidaklah menjadi halal, tetap haram. Bal yakru bari haram ala kulli akhatin apa ghibatu ghairi ngrasani liyane akad, semuanya orang diharamkan untuk menggunjing kepada lainnya. Wa amal hadis wa pun tayu hadis ayajizu ahadukum ayakuna ka'abi domdoma ka'abi domdomin ayak jizu ana ta apa sapa hadikum salah sendiri kabeh ayakuna ento ana sapa si ahad iku ka'abi domdomin kaya dene abi domdom. Apakah di antara kamu tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Abi Damdam? Apa yang dilakukan Abi Damdam? Karena ana sapa Abi Damdam niku ida kharaja dalam mari karani metu sapa Abi Damdam min baiti saking omahe Abi Damdam. Kalau Abi Damdam itu keluar dari rumah langsung mengatakan gini, qala inni tasaddaqtu bi irdi 'alan nas. Niku kalau Abi Damdam ketika keluar rumah, saya menghalalkan, saya sedekahkan birdi kelawan harga diriku alan nas. Siapapun bebas karep-karepmu ni. Iku fa makna maka utai manane hadis iku la atlubu mazlamati mimman zalamani la fid dunya wala fil akhirah. Maksudnya Abi Damdam di situ mengatakan saya sedekah dengan harga diriku kepada manusia, artinya saya tidak menuntut atas kezaliman kepadaku miman saking wong zalamani kang niyaya sapa maning ingsun la fid dunya ora nuntut ing dalam dunya wala fil akhirah. Wa hadza utawi kiki la tulubu iku yang manfaat ya bahasa fi iskati mazlamatin ing dalem guguraken kezaliman. Yang semacam ini manfaat untuk mendulurkan kezaliman karena kang ana posimatul mau judatan qoblal ibra. Adi kata la atlubu madlamati mimman zalamani la fid dunya wal akhirah, saya utawa tasaddaqtu bi irdi 'alan nas, saya sedekahkan harga diriku kepada manusia, ini akan bisa manfaat bagi orang-orang yang melakukan kezaliman sebelum diibrokan, sebelum dia mengatakan itu. Tapi kalau orang-orang yang melakukan kezaliman setelahnya beliau mengatakan itu, ya tetap perlu ada ampunan lagi, tetap ada sedekah lagi. Jadi kata-kata tersebut hanya berlaku kepada orang-orang yang zalim sebelum dia mengatakan ini. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman dulu. Fa innal ibra amaka temen sunni ikral ibra wa amamana pun utawi zalim. Yahdusu kang anyar teka apa mabakta ing dalam sause ibra, sedangkan kezaliman yang berlaku setelahnya ini fala buddha makora kena ora min ibra'in jadidin, perlu ada pembebasan baru ba'dain dalam sause
ba'dain dalam sausi ma gini ku kezaliman sausi kezaliman wabillahi taufiq al-fatihah.